Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, ini untuk membantu kalian mempersiapkan kegiatan ulangannya, Bapak akan coba bahas soal latihan yang Bapak sudah berikan di LMS. Kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui segitiga mempunyai panjang sisi sebagai berikut. Ini ada 4 segitiga ya, dengan panjang sisi masing-masing. Pertanyaannya adalah, manakah yang merupakan segitiga siku-siku? Nah, kita tahu bahwa syarat segitiga siku-siku ya, syarat sebuah segitiga siku-siku itu akan terpenuhi jika berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Apa C itu? C itu adalah sisi terpanjang, kan? Kita lihat dari 4 pasang segitiga itu, sisi segitiga yang merupakan C itu bagian ini ya, 8, 10, 10, dan 25. Kalau kita coba satu-satu, maka kita akan menemukan nanti hasilnya. Nah, sebagai cara singkat saja, kita coba di bagian ketiga ini. C nya adalah 10 kuadrat. A dan B nya bebas ya, mana saja. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, maka hasilnya adalah 100, sama dengan 36 ditambah 64. Ternyata ini memenuhi. Maka inilah yang disebut dengan segitiga siku-siku ya. Maka yang tepat adalah segitiga yang ketiga. Kamu bisa coba yang pertama, yang kedua, dan yang keempat, apakah memenuhi atau tidak. Ya, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Jarak sebuah layang-layang dari tanah adalah 24 meter. Jika jarak anak yang sedang bermain layang-layang ke tanah tegak lurus dengan layang-layang adalah 10 meter, maka panjang benang yang telah digunakan adalah. Untuk menjawab soal ini, kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Sketsa sederhana saja. Anggaplah ini adalah layang-layang, posisinya di sini. Ini anak di bawah ini, di sini ya. Nah, ini adalah titik tegak lurusnya. Kita lihat, sesuaikan dengan data yang ada. Jarak layang-layang dari tanah 24 meter. Kita tulis di sini 24 meter. Kemudian jarak anak terhadap titiknya di bawah tegak lurus itu adalah 10 meter ya. Yang ditanya adalah berapakah panjang benang yang telah digunakan untuk mengulur layang-layang. Maka untuk mengerjakan soal ini bisa menggunakan rumus Pitagoras, tapi juga kita bisa menggunakan triple Pitagoras. Nah, yang sudah Bapak berikan, ingat triple Pitagoras. Minimal 4 pasang triple Pitagoras kamu tahu. 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 beserta kelipatannya. Ya. Nah, ini 24 dan 10 nggak ada di triple. Nah, kita lihat saja. 24 dan 10 ini bilangan genap. Dua-duanya kita bagi dengan 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ternyata kita mendapatkan nih nilainya 12 dan 5. Berarti triple yang satunya lagi adalah 13. Pas ini ya. Karena ini adalah sisi terpanjang. Berarti di sisi sebelah sini adalah 13, tapi kita kalikan dengan 2. Kenapa? Karena tadi kan pembagian ya, disederhanakan. Sekarang dikalikan, kembalikan, dikali menjadi 13 kali 2 sama dengan 26. Maka panjang benangnya adalah 26 meter ya. Bisa dipahami ya untuk soal yang kedua. Kita lanjut ke soal nomor 3. Luas sebuah segitiga sama kaki adalah 240 cm persegi. Jika panjang alasnya adalah 20 cm, maka berapakah kelilingnya? Dicatat di sini, segitiganya adalah segitiga sama kaki. Kita tulis sketsanya terlebih dahulu. Sebuah segitiga sama kaki seperti ini ya. Nah, sisi-sisinya adalah sama. Kemudian di tengah-tengahnya mempunyai tinggi ya. Nah, kemudian keterangannya bahwa di situ luasnya 240 cm persegi, panjang alasnya 20.
maka kita akan mulai dari rumus luas persegi, luas segitiga, ya, yaitu alas kali tinggi dibagi 2, ya. Alasnya berapa tadi? Alasnya 20 cm, tingginya belum ada, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 240 cm persegi. Nah, di sini ada 2 angka, bisa kita sederhanakan. Maka ini kita coret, 20 dibagi 2 menjadi 10, ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya tinggi segitiga tersebut adalah 240 dibagi 10 sama dengan 24 cm. Nah, kita isikan datanya masing-masing. Alasnya itu 20. Artinya kalau dibagi 2 ini 10, ini 10 kan. Nah, tingginya 24. Lalu untuk mempermudah, ya, karena pertanyaannya adalah keliling. Nah, berarti kan kita harus cari sisi yang ini berapa nih, ya. Nah, kita dapatkan dari gambar ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kalau kita sketsakan kembali seperti ini. Nah, ada segitiga siku-siku dengan 24, 10 dan tidak diketahui hipotenusanya. Ya, belum lama kita bahas tadi, ya, di soal sebelumnya. Kalau menggunakan triple Pythagoras, maka kita dapatkan sisi yang ini, ya. Sisi hipotenusanya itu adalah 26 cm. Sehingga kita bisa masukkan angkanya di sini 26, di sini juga 26. Dengan demikian, keliling segitiga tersebut adalah jumlah ketiga sisinya. Alasnya 20, sisi miringnya masing-masing 26 dan 26. 20 tambah 26 tambah 26 hasilnya adalah 72 cm. Ya, ini untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah segitiga dengan ukuran tingginya 32, kemudian alasnya 3x dan sisi hipotenusanya adalah 5x. Ini segitiga siku-siku. Kalau kita lihat 3 dan 5, maka kita ingat triple Pythagorasnya, ya. Triple Pythagoras yang berhubungan adalah 3, 4, 5. Nah, di sini dituliskan 3-nya adalah 3x, kemudian 5-nya adalah 5x. Nah, tapi 4-nya adalah 32. Nah, 32 itu 4 dikali berapa? 32 itu adalah 4 kalikan dengan 8. Dengan demikian, kalau kita tulis 4x sama dengan 4 kali 8, sehingga x-nya adalah 8. Dengan demikian ukurannya masing-masing 5x berarti 5 kali 8 sama dengan 40. 3x berarti 3 kali 8 sama dengan 24. Dengan demikian, kelilingnya tinggal kita jumlahkan masing-masing sisi. 32 tambah 24 tambah 40 dengan jumlah totalnya adalah 96 cm. Ini jawaban soal nomor 4. Soal berikutnya soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. Ini ada sebuah trapesium sama kaki, kiri dan kanannya sama, ya. Kemudian alasnya adalah 28, bagian sisi atasnya 18. Kemudian tingginya 12. Yang ditanya adalah kelilingnya. Untuk mencari keliling berarti kita harus cari dulu berapa nih sisi miring pada trapesium tersebut, ya. Nah, untuk mempermudah bisa kita zoom, ya, kita perbesar. Lihat, kalau dari sini ke sini adalah 18, sementara dari ujung sini ke sini adalah 28, berarti bisa kita tuliskan bahwa ujung yang bawah ini adalah 18, ya. Ini panjangnya sama dengan 18, kan sejajar dengan ini kan. Dari sini ke sini sama. Oh, sisanya berapa? 28 kurang 18 berarti 10. 10 itu untuk bagian kanan dan kiri. Oleh karena itu kita bagi 2. Yang di sini 5, yang ini 5. Nah, kita dapatkan nih ukuran segitiga siku-siku. Nah, ini, ya. Ingat kembali triple Pythagoras yang ada di situ. 5, 12, satu lagi pasti 13. Dengan demikian sisi miring trapesium tersebut adalah 13 cm.
meter ya. Maka kelilingnya bisa kita tuliskan langsung 28 tambah 13 tambah 18 tambah 13 ya. Nah, kita hitung hasilnya adalah 28 tambah 18 tadi kan berapa tadi? 46 ditambah 26, maka hasilnya adalah 72 cm. Nah, ini jawabannya 72 cm. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan sebuah layang-layang. Kita tuliskan ukuran yang diketahui di gambar tersebut. Pertama, panjang AB adalah 10. Kita tulis 10 di sini. Kemudian AD 17. AD-nya 17 cm. Kemudian AC-nya 16. AC itu berarti dari sini ke sini ya. Nah, kita ingin bagi 2. Kalau 16 bagi 2 berarti ini 8, ini 8. Oke. Nah, sehingga pertanyaan dari soal di nomor 6 tersebut, pertanyaannya adalah berapakah luas layang-layang? Kita tulis terlebih dahulu luas layang-layang. Itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Dalam hal ini, diagonal satunya adalah BD, diagonal 2-nya AC, atau sebaliknya boleh ya. Berarti AC kali BD dibagi 2. AC-nya sudah ada tadi, yaitu 16 cm. Tinggal BD-nya. Untuk mencari panjang BD, kita harus cari jarak dari B ke tengah sini, sama dari tengah sini ke D. Katakanlah ini kita tuliskan hurufnya E ya. Nah, sehingga kita dapatkan dua buah segitiga siku-siku. Ada ABE, ada ADE. Tidak menggunakan rumus, cukup dengan menggunakan triple. Kalau di sini 8, ini 17. Ingat tadi triple Pythagorasnya. Triple yang pertama adalah 8, 15, 7, 11. Berarti yang ini adalah 15 cm. Kemudian ini 10 dan 8. Ingat triplenya adalah triple 3, 4, 5. Dua-duanya kita kalikan 2, nanti 10. Ini menjadi 8. Berarti satu lagi berapa? Nah, 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga ini kita dapatkan nilainya 6. Dengan demikian, berapakah panjang B ke D? B ke D itu berarti jumlah antara garis BE ditambah ED. BE-nya adalah 6. Ya, maka BD-nya kita tulis di sini, BD sama dengan 6 ditambah 15 atau 21 cm. Kita masukkan ke angka ke rumusnya ke sini. Untuk mempermudah kita sederhanakan, ini menjadi 8. Maka luas dari layang-layang tersebut adalah 8 kali 21, 168 cm persegi ya. Jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar yang merupakan gabungan dari dua buah segitiga ya. Ada segitiga siku-siku ABD, ada segitiga siku-siku ACD. Dengan ukurannya masing-masing. Ini AD 16, kemudian BD 20, CD-nya 34. Pertanyaannya adalah tentukan luas segitiga ABD. Nah, ini ya. ABD. Nah, jadi kalau pertanyaannya segitiga ABD berarti DBC-nya nggak diperhatikan ya. Nah, kita lihat luas segitiga itu adalah luas segitiga ABD alas kali tinggi dibagi 2, di mana alasnya adalah AB kali tingginya adalah AD dibagi 2. AD-nya sudah ada, tapi AB-nya belum ada nih. Ya, kita lihat, kita sketsakan. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku, di mana panjang sisi tingginya adalah 16, kemudian hipotenusanya 20. Untuk mempermudah, maka dua-duanya kita bagi dengan FVB ya. 20 dibagi 4 ya.
hasilnya 5. Ini 16 dibagi 4 hasilnya sama dengan 4. Nah, kita dapatkan nih triplenya 4 dan 5, berarti 3, 4 dan 5. Dengan demikian yang bawahnya adalah tinggal kita kalikan saja. 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga luas segitiga tersebut, nah, AB-nya adalah 12 ya. AB ini 12. Kita masukkan angkanya 12 kali tingginya AD 16 dibagi 2, kita coret sederhanakan. Maka jawabannya adalah 8 kali 12 sama dengan 96 cm persegi. Ini soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8 ya. Perhatikan gambar berikut ini adalah sebuah segitiga dengan ukuran yang istimewa nih ya. Ada segitiga ACD siku-siku, BCD juga siku-siku, ABC juga siku-siku ya, dengan tanda yang ada di sini. Pertanyaannya, berapakah panjang garis BC? Mana BC? Ini BC ya. Kalau BC berarti ACD-nya nggak diperhatikan. Yang kita lihat ada segitiga siku-siku ini ya. Kita tulis panjang BD 32, kemudian CD 24. Nah, FVB dari masing-masing itu adalah 8 ya. 32 dibagi 8 sama dengan 4. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Sehingga kita mendapatkan nilai triple Pythagoras. Sehingga dengan mudah kita dapatkan BC-nya itu berarti 5 kan. Nah, triplenya 3, 4, 5. Berarti 5 kali berapa? Kali 8 sama dengan 40. Jadi dibalik saja ya. Kalau mencari sisi yang tidak diketahui, tinggal dikalikan dengan 8. Berarti ini kita tulis nilainya adalah 40. Ya, panjang BC adalah 40 cm. Pertanyaan yang ke-9, perhatikan gambar berikut. Ini gambar segitiga siku-siku karena ada tanda siku-siku di sini. Nah, kita lihat bahwa hipotenusanya adalah sisi yang menghadapi sudut siku-siku, berarti Q ya. Sisi siku-sikunya P dan R. Nah, rumus teorema Pythagoras yang berlaku, ingat, sisi yang terpanjang itu kuadratnya ya, jumlah dari dua sisi yang lainnya, sehingga rumus yang tepat adalah Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat ya. Ini sekali lagi patokannya adalah sisi terpanjang dikuadratkan terlebih dahulu, maka itu merupakan jumlah dari dua kuadrat sisi siku-siku yang lainnya. Singkat ya, nomor 9. Kita lanjut nomor 10. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Nah, ini berkaitan dengan sudut ya. B-nya adalah 30 derajat. Pasti C-nya ini 60 derajat. Ingat aturan sudut segitiga siku-siku dengan sudut kakinya 30 dan 60. Sudut atau garis di depan sudut 30 derajat nilainya adalah A. Kemudian hipotenusanya adalah 2A. Ya. Kemudian sisi alasnya adalah A akar 3. Ya. Maka kalau diketahui di sini panjang AC-nya adalah 5, AC-nya 5, berarti A sama dengan 5. AC itu sama dengan A sama dengan 5. Yang ditanya adalah berapakah panjang BC? Dengan demikian, panjang BC sama saja dengan nilai dari 2A atau 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Ini jawaban soal nomor 10. Ya, kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan pasangan-pasangan bilangan berikut. Ini ada 4 pasangan bilangan. Manakah yang merupakan triple Pythagoras? Tadi di awal bahkan sudah Bapak sebutkan ya angka-angkanya. Yang merupakan triple Pythagoras adalah 5, 12, 13. Nah, kira-kira yang mana lagi yang lainnya? Ya, kita coba cek ya. Kalau kita lihat misalkan yang ini ya. Nah, kita bagi dengan 3 masing-masing. Apakah ini triple? Bukan ya. 9 dibagi 3 berarti 3.
Kemudian 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Oh, berarti ini adalah merupakan bilangan triple ya, sedangkan yang lainnya bukan merupakan triple. Jadi jawaban yang benar adalah pasangan bilangan yang merupakan triple Pythagoras adalah nomor 2 dan 3. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan soal nomor 12. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 15 cm dan panjang diagonalnya 17 cm. Keliling persegi panjang tersebut adalah, kita buat sebuah sketsanya ya. Nah, ini sebuah persegi panjang dan ini diagonalnya. Panjangnya 15 cm, kemudian diagonalnya 17 cm. Ini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Ini siku-siku. Kalau kita ingat bilangan triple, ingat ya, 8, 15, 17. Berarti yang ini 8 cm. Pertanyaannya keliling, sudah tinggal masukkan saja angka-angkanya. Keliling itu rumusnya adalah 2P ditambah 2 kali panjang. Panjangnya adalah 2 kali 15 ditambah lebarnya adalah 2 kali 8. Ini jawabannya 30 tambah 16 atau 46 cm. Ini jawaban soal nomor 12. Kita lanjut saja, kita masuk ke soal nomor 13. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai tinggi 15, luas 60 cm persegi. Berapakah panjang sisi hipotenusanya? Nah, kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku ya. Tingginya 15, kemudian luasnya adalah 60. Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. 60 sama dengan alas yang belum ada kali tingginya adalah 15 dibagi 2. Nah, ini kita tuliskan nilainya. A sama dengan ini, karena ini tidak bulat, boleh saja kita pindahkan ke sini ya. Asalnya bagi maka menjadi kali, atau yang kali menjadi bagi ya. Berarti 60 kali 2 dibagi 15, sehingga A jawabannya adalah 60 kali 2 dibagi 15 ya. 60 dibagi 15 berapa? 4 ya. 4 kali 2 sama dengan 8 cm. A nya ya, alasnya ya, berarti alasnya adalah 8 cm. Nah, kalau sudah ketemu alas 8, 15, ingat lagi ke dalam bilangan triple Pythagoras, 8, 15, 17. Maka jawaban dari soal ini adalah 17 cm. Ya, ini untuk soal nomor 13. Kita lanjut soal nomor 14. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 20 cm. Jika salah satu sisi tegaknya 12, maka panjang sisi lainnya. Ini kalau ini sebenarnya langsung saja masuk ke dalam triple ya. 20 dan 12 kita bagi saja dengan FEB-nya. Kita bagi 4, 20 bagi 4 5, 12 bagi 4 sama dengan 3. Maka kita dapat triplenya, satu lagi berarti 4 kan. Nah, kalau satu lagi 4 berarti jawaban yang kedua adalah 4 kali 4 sama dengan 16 cm panjang sisi yang lainnya. Kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 15. Sebuah segitiga siku-siku sama kaki mempunyai panjang sisi hipotenusanya adalah 12 cm. Ingat di sini, siku-siku sama kaki. Kalau kita buat gambarnya, siku-siku sama kaki, berarti sudut kakinya adalah 45 derajat dan 45 derajat ya. Nah, hipotenusanya adalah 12. Sementara aturan pada sudut segitiga siku-siku sama kaki, panjang sisinya itu adalah ini A, yang ini A akar 2. Oh, dengan demikian panjang hipotenusanya 12 itu sama dengan A akar 2. Kita tuliskan di sini.
A akar 2 sama dengan 12. Berarti A-nya adalah 12 dibagi akar 2. Ya, caranya kita kalikan dengan akar 2 masing-masing. Maka jawabannya adalah 12 akar 2 dibagi 2. Ingat ya, kalau akar yang sama dikalikan dengan akar yang sama, maka akarnya dihilangkan, hasilnya angkanya saja. Maka jawabannya adalah 6 akar 2. Panjang sisi siku-siku segitiga tersebut adalah 6 akar 2 cm. Ya, demikian pembahasan latihan soal yang sudah Bapak berikan di LMS sebagai bekal kamu untuk mengerjakan soal ulangan pada hari Senin nanti ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.